Ya, saya saya langsung ke ini aja. Apa namanya? Nah, ini sambil sambil mengingat materi kemarin. Jadi eh, kita coba mengingat deret kuasa itu apa? Karena baik deret Taylor, deret Maclaurin itu semuanya deret kuasa. Deret kuasa itu bentuknya kan seperti ini ya. Kalau kita punya, jadi Fx sama dengan, karena deret dia merupakan penjumlahan beberapa suku gitu ya. Nah, rumusnya adalah Cn. C itu adalah konstantanya, konstanta dari deret, sebuah deret. Ini Cn, kemudian X pangkat N. Ya, ini deret kuasa sederhana. N-nya berjalan dari berapa? Mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, gitu ya. Kemudian, kalau deret kuasa ini, eh, apa namanya, berpusat pada X sama dengan A, ini pada X sama dengan A, maka deret ini disebut dengan deret Taylor. Bentuknya seperti apa deret Taylor itu? Nah, sama dengan deret kuasa, cuma X-nya di sini itu berpusat di A. Nah, bentuknya hampir sama. Nah, di mana CN-nya ini juga sama ya sebetulnya ya. CN-nya adalah CN atau koefisien dari setiap suku di dalam deret kuasa atau deret Taylor itu adalah turunan, atau kita menulisnya begini, turunan ke N gitu ya. Ini turunan dari F ke N, kemudian dibagi dengan N faktorial. Nah, rumusnya sebetulnya seperti ini sebetulnya. Nah, ini tuh pada F sama dengan A, karena X-nya A, gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Nah, ketika A-nya itu sama dengan 0, A kan bisa sembarang ya, tapi khusus kalau A-nya 0, maka deret itu disebut deret Maclaurin. Deret Taylor ini disebut deret Maclaurin. Gitu. E, ini L. Hmm, gitu ya. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya sama seperti ini, cuman karena hanya 0, jadi nanti ini 0. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba contohnya. Ini 0. Nah, ini juga 0. Begini. Hampir sama kayak deret kuasa, tapi ininya 0. Oke, sekarang kita coba latihannya ya. Kita mengulang fungsi ini. Buatlah deret Maclaurin dari fungsi E pangkat X. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita buat dulu fx. Karena untuk membuat deret Maclaurin itu kita perlu turunan sampai ke n gitu. Ya, tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa menunjukkan deretnya gitu ya. Kalau fx-nya adalah eksponensial e pangkat x, maka turunannya
Oke. Jadi kita cari dulu F aksennya. Di F aksen dari atau turunan dari E pangkat X. E pangkat X itu kalau diturunkan kan tetap ya. Ini turunan keduanya, turunan pertamanya E pangkat X. Kalau ini kita turunkan sekali lagi menjadi turunan kedua. Turunan keduanya juga E pangkat X lagi. Turunan ketiga tetap E pangkat X. Turunan keempat ini sebetulnya begini ya, gitu ya. Tapi boleh diganti dengan Romawi. Jadi gini boleh. Ini E pangkat X dan seterusnya. Nah, karena Maclaurin kita masukkan, kita cari nilai di X sama dengan 0. Karena Maclaurin itu kan deret Taylor tapi di X sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka nilai-nilai ini kita masukkan ya. Ini F 0, kan berarti ini X pangkat 0 nih. Ini berarti sama dengan 1. Ini juga sama di turunan pertama, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, otomatis semuanya sama ya. Nah, ini sama, saya copy aja. Di turunan kedua, karena bentuknya sama fungsinya. Ini juga. Dibuat deretnya, Mbak. Jadi memang di rumusnya, rumusnya, jadi turunannya itu untuk mencari koefisien CN. CN-nya itu koefisien di sini. Kalau deretnya sih ini tetap. Nah, fungsi F-nya diturunkan itu untuk mencari koefisien dari C-nya, koefisien dari setiap suku di deret Laurinnya. Karena kita mau nyari CN-nya ini kan. Ini kan kalau dideretkan kan C0 kali X pangkat 0. Mungkin saya deretkan dulu begini ya. Jadi kalau disimbolkan kan seperti itu, tetapi kalau dideretkan itu artinya begini kan, C0 X pangkat 0. Ini kan, nanti plus C1 X pangkat 1. Gitu ya. Nanti plus C2 X pangkat 2 atau X kuadrat. Kan? Dan seterusnya. Sampai tak hingga. Ini juga begitu. Nah, CN-nya itu kita cari dari turunannya ini pada titik A untuk Taylor. Kalau deret kuasa ya dia tetap dalam bentuk fungsi gitu. Nah, kemudian kalau di Maclaurin A-nya itu 0. Jadi kasus khusus dari Taylor itu adalah ketika X-nya di 0. Gitu ya. Sebetulnya sama aja sih. Nanti kalau ketemu Taylor sama Maclaurin ya sama. Cuma kan berbeda nilai aja. Kalau Taylor itu dinilai A, A bisa sembarang. Misalnya 1, 2, 3, 10 gitu. Tapi ketika X-nya 0, maka deret itu disebut dengan deret Maclaurin. Gitu ya. Ini juga begitu. Sebetulnya dideretkan. Tapi deret itu kan bisa dibuat rumus sederhana menjadi bentuk sigma seperti ini. Karena kan deret itu penjumlahan dari beberapa suku, kan gitu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau kita membuat eh, deret, kenapa harus diturunkan? Pertanyaan Mbak Lydia begitu kan? Karena kita perlu menghitung atau menentukan nilai-nilai C-nya. DC itu, nih, rumusnya itu adalah F pangkat N itu turunan turunan suku pertama berarti kita nyari dari turunan pertama. Nanti suku kedua kita cari turunan kedua gitu. Tapi kan deretnya mulai dari n sama dengan 0. Jadi n sama dengan 0 itu fungsi fungsi f yang belum diturunkan. Nanti suku kedua adalah n-nya 1, berarti turunan pertama. Suku ketiga n-nya 2, berarti turunan kedua dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi saya lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian ini kan ternyata kan ketika kita masukkan X-nya 0, itu kan semuanya satu semua nih.
gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini, kan sebetulnya kita mau nyari C-nya. Artinya, berarti ini C0-nya, C0-nya itu sama dengan, kan C0 itu adalah F, F0, saya tulis begini dulu, belum diturunkan, nggak ada turunannya di sini. Ini F0, kemudian ini 0 faktorial, kan gitu sebetulnya. F0 itu kan berarti E pangkat 0, ini ya, F0 kan di sini nih, kan satu nih. Oh, ini sini. Ya. F0 itu kan satu, berarti ini 1/1. Jadi ini satu. Nanti yang di sini juga sama nih. Ini kita pinggirkan. Ini berarti c satunya kan gitu ya. Ini berarti suku kedua itu C1. Ini C1 itu sama dengan F1 atau F aksen. Jadi turunan pertama. Ini. Jadi N-nya itu 1. Ini. Di titik 0. Ini berarti 1 faktorial. Tuh, ingat ya, kan rumusnya ini nih. F ke N per N faktorial. Kalau N kalau N-nya 0 berarti ini F turunan ke 0. Jadi belum diturunkan. Per 0 faktorial. Itu yang pertama. Nanti turun kalau N-nya 1 berarti ini F turunan pertama. Kita masukkan di X sama dengan 0. Dibagi N 1 faktorial. Berarti ini yang kedua. Gitu ya. Nah sekarang kalau untuk E pangkat X kan sama terus nih. Berarti ini kan 1/1 lagi. Ini sama dengan 1. Nah, berikutnya di turunan kedua, F double aksen, gitu ya. Saya copy ya. C2, ini C2, itu kan berarti ini turunan kedua per 2 faktorial. Gitu. Jadi ini 1/2 faktorial. Dalam 2 faktorial aja nggak apa-apa. Nah, gini. Nanti ini, ini berarti C3, suku keempat. Ini turunan ketiga, karena bentuknya eksponensial masih tetap 1 ini per 3 faktorial gitu. Juga suku keempat dan seterusnya. Ini C4, ini turunan keempat. Ini, oh, ini 3, ini 4. Ini 4. Gitu ya. Nah, jadi deret tinggal dimasukkan ke fungsinya. Dari ini adalah, nah, deretnya kan begini. Fx sama dengan, nih, deretnya. Nah, sebetulnya deretnya ini. Ini ya, saya tuliskan dulu di sini. Apa? Hmm, Ini C0. C0 itu 1. Nah, ini tuh 1. Gitu kan? X pangkat 0 juga 1.
Gitu. C1, 1. Lalu X. Ya. Kenapa kok nggak pakai X min A? Kan A-nya 0. Jadi kan sebetulnya ini ya, dari deret Taylor, tapi A-nya 0. Kan jadinya fungsinya X saja begini kan. Lalu C2, 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 C2-nya juga ini 1. Jadi ini 1 per, biar begini dulu, 2 faktorial. Kemudian X-nya X pangkat 2. Nah, ini 0, C0, N-nya 0, 1, 2, 3. 3, ini di atasnya juga 1. Ya, ini 1. Lalu kemudian ini 3 faktorial. Gitu ya. Nih. Jadi ini C-nya sepertiga faktorial. Kemudian fungsinya adalah X pangkat 3. Gitu. Nanti berikutnya yang suku keempat juga sama. Ini 1/4 faktorial kali X pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, ini adalah deret apa namanya? Maclaurin dari fungsi E pangkat X. Jadi turunannya tadi, kenapa kita harus nyari turunannya? Itu karena kita mau menentukan koefisien dari fungsi deret tersebut gitu. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini 1 plus X gitu. Ya. Kalau mau dibuat apa namanya rumus lagi, fx sama dengan, ini kan eh, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, berikutnya kan 5 faktorial. Nah, suku yang kedua ini sebetulnya kan 1 faktorial ya. Ada per 1 faktorial. Ini juga yang suku paling depan itu adalah 0 per faktorial. Jadi, kita bisa tuliskan begini, kalau kita pakai sigma nih. Ini untuk N mulai 0 sampai tak hingga fungsi ini kita punya di bawahnya adalah N faktorial. Kan gitu ya, tergantung dari N-nya kan. Suku pertama ketika N-nya 0, ini 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, berarti di sini. Nah, sekarang kita lihat atasnya. Atasnya itu kan 1 semua, 1, 1, 1. Di sini juga sebetulnya 1, jadi ini ada 1. Lalu ada X. Sini. X-nya lihat. Ini X-nya itu sama dengan pembilangnya, penyebutnya. Ini 2 faktorial, pangkatnya 2. Ini 3, ini 3. Ini 3, ini 4, ini 4. Ini 1, di sini X-nya pangkat 1. Jadi, rumusnya ini X pangkat N. Gitu. Nah, jadi kita boleh tulis begini. Jabarkan begini boleh, dijabarkan begini juga boleh. Ya, ini adalah rumus deret Maclaurin untuk fungsi E pangkat X. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Oke, belum ada. Kita coba soal berikutnya ya. FX nol aja. Gimana, Mbak? Yang F0 itu kenapa satu aja ya langsung otomatis F0 kemudian satu. F0. Ada karena persamaannya EX. Karena persamaannya X. Sekarang kita coba ya. Kalau untuk yang contoh kedua, kita gunakan fungsi yang lain. Dua, misalnya, ya, Mi. Oke. Nah, sekarang misalnya kita fungsinya adalah sin X. Gitu ya. Nah, caranya sama. Tetap kita harus mencari turunan untuk menentukan T-nya. Jadi sekarang ini fx, kalau ini sin X, kan turunannya sin berarti cos ya, cos X. Lalu
turunan kedua, kita turunkan cos, ini min sin X. Kemudian kalau diturunkan sekali lagi, turunannya sin itu cos, berarti ini min cos X. Ya. Kemudian turunannya cos itu min sin. Karena di sini ada min, berarti kan min-min. Berarti plus sin X. Itu ya. Oke, sekali lagi boleh. Kalau kita cari turunan kelima, ini biasanya dipakai kurung begini. Maaf, saya lupa. Nah, turunannya sin itu berarti udah balik nih, cos lagi kan gitu ya. Nah, gitu. Lalu sama, kita coba masukkan di X sama dengan 0. Oke, saya masukkan dulu ya. Ini berarti kalau ini 0, berarti kan sin 0. Sin 0 itu 0. Turunan pertamanya cos X, kita masukkan untuk X sama dengan 0, cos X itu, cos 0 itu 1. Turunan kedua, min sin 0 lagi berarti ya, karena sin 0 itu 0. Turunan ketiga, ini berarti min 1. Gitu kan? Ini 0 lagi. Ini berarti sin 0 sama dengan 0. Kayak lain, oh ini kurang. Ini berarti cos 0 sama dengan 1 lagi. Ini udah berulang. Ini ya, sudah ketemu. Sebetulnya sampai sini aja sih udah berulang, karena berikutnya pasti cos. Nah, berarti sekarang kita cari ininya, nilai C-nya kan. Nih ya, berarti kita pinggirkan ke kiri ya. Ini berarti C0-nya, koefisien dari suku pertama, ini kan 0 faktorial. Ini F0. Ini kan 0. Ya, ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berikutnya C1. C1 ini kan yang atas kan F-nya. Ini 1, ini per 1 faktorial. Hasilnya 1. Ya. Oke, saya lihatkan kembali rumus C-nya ya. Rumus C-nya itu adalah nih, nilai turunan tadi dimasukkan 0 lalu per n faktorial gitu ya. Jadi nah nilai F-nya kan sudah kita cari di sini nih. Jadi ini kita masukkan sebagai pembilang. Sekarang ya Pak, ini C ke 2 sama dengan nih, berarti kan sini nih 0 per 2 faktorial tetap 0 gitu ya. Nih C3-nya min 1, ini 3 faktorial. Nah, biar aja begini ya. Terus sama dengan min. Kemudian yang C4. 0 lagi. Ini 0. Ya. Ini 5 faktorial. Ini C5. Ya, ya, ini ya. Nah, berarti kalau dideretkan nih, jadi deret
Maclaurin untuk fungsi sin X adalah ini kita tulis dulu semua ya. 0 kemudian kali fx kan gitu ya. C0 F0 kan gitu. F0-nya itu adalah C0-nya 0, F0-nya juga 0. Ya, gitu aja. Lalu ini 1. Ini kan sebetulnya ada X pangkat 0. Saya tuliskan dulu ya. Ini X pangkat 0. Sebetulnya ada per 0 faktorial ya, tapi tidak usah kita tulis. Kemudian ini 0, E1, kemudian kali X per 1 faktorial. Ini ya. Ini. Oh, sudah kita hitung deh, maaf. Jadi langsung ini 1 kali X, kemudian plus. Yang kedua, 0 kali X kuadrat plus ini. Oh, maaf ini per. Ini kali X pangkat 3. Ini min. Kemudian berikutnya 0. Gitu kan. Kali X pangkat 4. Ya. Ini kalau mau dilanjutkan. Plus. Ini. Kali X pangkat 5. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah. Sekarang yang 00 tidak usah kita tampilkan. Jadi ini kalau disederhanakan kan ini sebetulnya 0, nggak ada. Lalu ini 1 kali X kan X. Lalu 0 kali X kuadrat nggak ada. Langsung ini. Suku yang X pangkat 4 juga tidak ada karena 0. Gitu ya. Ini. Nah, jadi kalau kita lihat polanya nih. X pangkat 1 min nanti X pangkat 3 plus X pangkat 5. Berikutnya kita bisa menduga bahwa ini adalah min seper 7 faktorial kali X pangkat 7. Nanti kita bisa menduga ini plus. Jadi min plus gitu. Ini adalah, jadi yang terambil adalah suku-suku dengan pangkat ganjil. Ini 9 faktorial kali X pangkat 9. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba. Kalau begitu, kalau ditulis secara rumus, bagaimana? Fx sigma n-nya dari 0 sampai tak hingga. Kemudian kita lihat pernya, nih ya. Pernya itu kan selisih dua-dua kan, satu. Ini sebetulnya di bawah sini tuh ada 1 faktorial. 1 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, 9 faktorial. Nah, jadi itu lompat dua-dua. Kalau lompat dua-dua, pasti 2n. Nah, sekarang bayangkan, suku yang pertama, ini ketika n sama dengan 0, harusnya x harus 1, berarti 2 kali 0 plus 1. Gitu ya. Jadi kalau suku pertama itu kan n-nya sama dengan 0.
Kalau N-nya 0 kan berarti 2 kali 0, 0 ditambah 1. Jadi 1 faktorial. Itu ketemu di sini. Nanti suku kedua, ketika N-nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1. Jadi 3. 3 faktorial. Jadi ini faktorial. Ya. Nah, sekarang atasnya 1. Nah, lalu tanda plus minusnya bagaimana? Kan ini tandanya plus minus. Kalau ini begini aja kan ini plus terus gitu ya. Oh, sebentar ini bisa sekalian kita tambahkan X pangkat N-nya ya. X-nya pangkatnya sama dengan penyebut di sini kan. Jadi ini tetap sama 2N plus 1. Karena pangkatnya X sama dengan penyebutnya. Ini ya. Oke, nah sekarang yang plus minusnya bagaimana gitu. Plus minus itu eh, mudahnya kita pasti akan menggunakan min 1 pangkat ganjil atau genap. Kalau min 1 pangkatnya genap, maka dia akan menghasilkan nilai positif. X1 pangkat 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ketika X1-nya pangkat ganjil, pangkat 1, pangkat 3, maka hasilnya min. Maka di sini ada pengali eh, min 1 pangkat. Nah, sekarang pangkatnya berapa nih? Kalau pangkat N, kalau N-nya di suku pertama N-nya 0, maka min 1 pangkat 0 itu 1. Kalau N-nya 2, suku kedua positif. Padahal di sini suku kedua negatif. Jadi kalau ini harus pakai 0 ya, berarti ini kita bayangkan dulu. Kalau ini N-nya 0, 1. Kalau N-nya 1, min 1. Oh, benar ya? Karena kita N-nya dari 0. Ketika N-nya sama dengan 0, berarti min 1 pangkat 0. Sini. Min 1 pangkat 0 itu 1. Plus, betul. Sekarang kedua, kalau N-nya, kan N-nya naik 1 ya. Jadi N-nya 1, min 1 pangkat 1, hasilnya min. Sini. Suku berikutnya, N-nya sudah masuk ke 2. Ketika N-nya 2, min 1 pangkat 2, plus lagi. Sini. Oke, betul. Jadi rumusnya ini. Min 1 pangkat N. Ini adalah rumus deret F sin. Kalau dideretkan biasa ini sama ya. Bu, cintanya Bu, Ya, silakan. yang warna biru itu, yang Hmm. X itu kan termasuknya suku pertama ya Bu, kalau di situ ya Bu. X. Oh, ini Yang suku pertama. Yang ini maksudnya, ini suku ya, pertama. Ya. ya, Hmm. terus yang berarti gue ya, Bu. Kalau Oke. suku kedua dimasukkan yang warna kuning Bu. N Oke. pangkat 2 min 1 kali min 1 Suku, nya plus ya Bu. suku keduanya berarti N-nya 1. Karena suku pertamanya N-nya 0. Oh, Ini jadi kita membuat sigmanya N-nya mulai dari 0. Itu kalau dideretkan dia menjadi suku pertama. hmm, Gitu. Kalau N-nya 0, kan ini berarti min 1 pangkat 0. Plus ya. Terus ya. masuk di sini 2 kali 0 plus 1 kan berarti 1. 1 faktorial. Ya kan? Terus yang di sini X pangkat 1. Jadinya suku di sini. Nanti yang suku kedua berarti N-nya kan 1. Min 1 pangkat 1 min. Kemudian N ini diganti 1 kan berarti 2 tambah 1. 3. 3 faktorial. Lalu X-nya X pangkat 3. Jadinya suku yang kedua ini. Gitu. N berikutnya berarti kan 2. 0, 1, 2. Berarti N yang ketiga itu kan 2 ya. Min 1 pangkat 2 plus. Kemudian ini 2 kali 2, 4. Ditambah 1, 5. 5 faktorial. Jadinya ini. X pangkat 5. Gitu. Jadi ketika membuat rumus yang warna kuning, itu melihatnya dari yang warna biru. Tapi sigmanya N-nya mulai dari 0. Jadi suku pertama itu ketika N-nya dimulai dari 0. Maka rumus ini akan menyesuaikan. Oh iya ya Bu.
Gitu ya. Iya, iya. Oke. Lagi ya. Itu kalau sin. Sekarang coba kalau cos. Hampir sama. Plus minusnya nanti sama, cuman rumusnya akan berbeda. Kalau cos, oke, saya copy ya ini. Fx-nya cos berarti turunan pertamanya min sin. Turunannya sin itu cos, jadi tetap min. Diturunkan lagi cos itu min sin, jadi min ketemunya plus. Ini jadi sin. Lalu sin diturunkan lagi cos. Cos turunkan lagi min sin. Ya. Nah, kita akan cari nilainya di X sama dengan 0. Oke, saya copy lagi yang ini. Oke, berarti C0 ini gini. Weh, ini ya. 0 cos 0 itu sama dengan 1. Ini turunan pertamanya. Sin 0, 0. Turunannya lagi, temunya cos lagi, min 1. Ini turunan ketiga, sin 0 lagi, 0. Turunan keempat, ketemu lagi cos 0, sama dengan 1. Nah, sudah balik ya. Bu tanya Bu, kalau begini Hmm. tuh wajib nol ya Bu X-nya? Ini Kalau McLaurin soalnya. oh iya iya siap. Kalau soalnya misalnya Deret Taylor, nanti akan diketahui di X sama dengan 1 atau di X sama dengan 2 gitu. Nanti habis ini kita coba yang Taylor ya. Oke, nah ini berarti C0-nya, C0-nya 1, sebetulnya aslinya begini ya. 1/0 faktorial. Aslinya begini. Karena ini N-nya tuh dari indeksnya C, ya. Lalu berikutnya C1, C1 ini kan nilainya ini nih 0/1 faktorial. Nah, gitu. C2 ini min 1 ini ya nilai F-nya. Min 1/2 faktorial. C3 0. Ini ya, di sini 0/3 faktorial. Kan artinya 0. Ini juga 0. Ini 1. C4 1/4 faktorial. C5
0 per 5 faktorial. Ini sama dengan 0. Nah, jadi deretnya, ya, ini deret Maclaurin. Maclaurin itu di X sama dengan 0. Untuk fungsi cos X adalah ini fx sama dengan ini f0 ya 1 kali x pangkat 0 kan gitu sebetulnya plus C1 0 kali x pangkat 1 saya tulis dulu x pangkat 1 plus sekarang yang ini kali x pangkat 2 plus lagi ini 0 kali x pangkat 3 plus lagi yang keempat ini kali x pangkat 4 plus lagi 0 kali x pangkat 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau disederhanakan yang 0 nggak usah kita tulis. Ini kan 1, x pangkat 0 1 kali 1 jadi ini 1. Lalu x kali 0 berarti ini nggak ada ya. Hapus. Kemudian ini min. Jadi ini kita sederhanakan aja. Gini. Ya kan? Kemudian ini x pangkat 3-nya 0 pengalihnya hapus. X pangkat 4-nya ada. Ini 0 lagi. Nah, sekarang kita lihat. 1 min plus min. Ini harusnya min. Min berapa? Kalau kita ngelihat polanya, ini selalu genap. Jadi ini min x pangkat 6. Jadi ini 1 per 6 faktorial kali x pangkat 6. Nanti berikutnya plus. Kalau menduga kita ini Bu, Yang mana? yang bawahnya itu bukan plus Hmm. apa, bukan Ini 0 berikutnya. faktorial, tapi 8 faktorial Bu. Jadi setelah 4 itu 8. Misalkan Ah. asumsi saya, oh ini perbedaannya 2 kali lipatnya gitu. Oh, Gim- nggak bisa. Kan kita lihat dari sini nih. Ini kan 1, 0, nolnya itu, jadi pasti habis 5 ada 6. 6 ada nilainya. Karena ini kan 1, 0, ada nilainya, 0, ada nilainya, 0. Berarti yang C6, yang suku ke-6 ada nilainya. 6 faktorial. Oh ya Bu. Gitu ya. Jadi, sebetulnya ini kalau mau diteruskan tidak hanya sampai C6, kita bisa ngeliat polanya. Tapi dengan melihat itu aja, oh ternyata selisih satu itu 0 gitu. 1, 0, ada 0, ada 0, ada 0 gitu ya. Maka setelah 2, 3 nggak ada, 4 ada, 5 nggak ada, 6 ada. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba yuk kita sama-sama memikirkan rumus sigmanya. Kalau deretnya seperti ini saya kasih warna biru ya. Oke, rumus sigmanya bagaimana berarti? Saya tuliskan dulu sigmanya. Ini N-nya mulai 0 sampai tak hingga. Mau ditulis yang mana dulu? X-nya dulu boleh, penyebutnya dulu boleh. Atau tanda plus minusnya dulu boleh. Karena ini plus minus toh. Berarti nanti akan ada min 1 pangkat
berapa gitu kan. Dan aksen. Min 1 pangkat berapa berarti? Bayangkan kalau pangkatnya 0, itu suku pertama ya, posisinya positif. Pangkatnya 0, 1. Benar ya? Berarti pangkat kalau N-nya 2, itu berarti, oh sorry, kalau N-nya 1, itu suku kedua, hasilnya min. N sama dengan 1, min 1 pangkat 1 min. Betul ya? Berarti, oh ini berarti N. Mengikuti nilai dari N. Suku ketiga ketika N-nya sama dengan 2, dia positif lagi. Tuh. Suku keempat ketika N-nya sama dengan 3, dia negatif lagi. Gitu. Oke, ini baru rumus untuk plus minusnya. Berikutnya, sekarang untuk yang ininya. Nah, nih 2 faktorial, 4 faktorial. Ini suku ke ini suku ke 0, ini suku ke 1. Suku ke 1 itu 2 faktorial. Suku ketiga 4 faktorial. Sorry. Iya, 4 faktorial ya. Mm-mm. Suku ke-6, jadi apa nih? 2N, kita coba ya. Karena dia selisih-selisih 2. Kalau N-nya 0, berarti 2 kali 0 faktorial. Coba ya. Kalau gini, kalau N-nya 0, berarti 0 faktorial. Berarti 1. Kalau N-nya 1, berarti 2 faktorial. Nih, kalau N-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 faktorial. Nih, N-nya 3, berarti betul ya, rumusnya 2N faktorial. Kenapa kita kepikiran 2N? Karena ini lipat 22, pasti N-nya akan dikalikan 2. Nah, nanti bisa saja ada 2N, kemungkinan 2N plus 1 atau 2N min 1 atau 2N saja. Nah, kita nyoba-nyoba nih. Pertama 2N dulu, kalau kita masukkan N-nya 0, maka nanti harus jadi di sini. 2 kali 0, 0, 0 faktorial itu 1. Oh betul. Sekarang suku kedua, berarti ketika N-nya sama dengan 1 kan? Kalau N-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 itu 2. 2 faktorial, nah ketemu di sini. Betul. Lalu nambah 1 lagi suku ketiga, N-nya 2. Kalau N-nya 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 faktorial. Udah betul. Ya, jadi ini penyebutnya sudah betul. Ini 1. Tinggal X-nya. X-nya kan sama dengan penyebut ya. Ya udah, berarti X-nya ini pangkatnya 2N. X pangkat 2N. Boleh dicek lagi kalau N-nya 0, berarti X pangkat 0, 1. Ini nggak ada X-nya. Suku kedua, X-nya sama, N-nya sama dengan 1, berarti X kuadrat. Ini. Suku ketiga, N-nya 2. 2 kali 2, 4. X pangkat 4. Ini. Gitu. Jadi ini adalah rumus sigma untuk deret cos X. Ada yang ditanyakan? Sekarang coba kalau soal keempatnya kita deret Taylor. Eh, buatlah deret Taylor untuk fungsi X pangkat 3 gitu ya. Di X sama dengan 2.
Nah, misalnya gini. Buatlah direct Taylor untuk fungsi fx sama dengan untuk fungsi x pangkat 3 di x sama dengan 2. Caranya tetap tetap sama, cari turunan turunan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Oke, kalau fx-nya ini ke kiri aja ya. Turunan pertamanya ini 3x kuadrat. Turunan kedua 6x 6x. Turunan ketiga 6 6. Turunan keempat 0 Bu. 0 ya. Turunan kelima 0 ya 0 Bu. 0 lagi ya. Ya, berarti kan artinya sudah berhenti. Kita nggak bisa nyari turunan ke-6 karena hasilnya kan sudah 0 terus kan. Gitu. Jadi ini stop sampai turunan keempat karena turunan kelima sudah 0 lagi. Artinya sudah berulang. Ini sampai turunan kelima tuh 0 lagi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya di ini sebetulnya kita mau mencari C-nya kan. C0, C1, C2 gitu ya. Ini kita cari di X sama dengan 2. Nah, berarti kalau itu di X sama dengan 2, ini F2-nya berarti 8 8. 12 Mm-mm. Ini 2 berarti 12 lagi ya. 6, 0, 0. Gitu kan ya. Nah, berarti ini T0-nya, T0-nya itu ini 8 per 0 faktorial. Berarti 8. Nah, ini C1 12 per 1 faktorial sama dengan 12. C2 12 lagi 2 faktorial. Ini berarti 6 ya. C3 6 per 3 faktorial 1. kan 2 ya Bu. Hmm? 2 Bu. Ini 6 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. bisa Bu. Oke. Ya. Ini C4 0 ya. Ini sudah 0, C5 juga 0. Nah, sudah. Jadi sekarang deret deret Taylor untuk
Oke, berarti deretnya fx sama dengan ini 8. Kemudian kali, kan gini ya, x min 2 pangkat 0. Nah, ini pangkat 0. Lalu plus 12 kali x min 2 pangkat 1 plus 6 kali x min 2 pangkat 2 plus 1 ya. X min 2 pangkat 3. Dah, berikutnya kan 0. Nah, sekarang kita uraikan. Ini 1. Jadi kan begini ya. Lalu ini X min 2 saja. Kemudian ini. Nah, ini. Sebetulnya sampai begini aja boleh. Kalau mau dijabarkan lagi boleh. Tapi begini aja. Ini adalah deret Taylor untuk fungsi X pangkat 3 di X sama dengan 2. Sampai Bu, di izin tanya, yang X min 2 itu dapat dari mana ya, Bu? X min 2 tuh rumusnya ini. Kan rumus ke atas ya. Nih, deret Taylor itu kan begini, X min A. Nah, A-nya bisa titik berapapun. Nah, kalau Maclaurin itu kan A-nya 0. Jadi X min 0 kan jadinya X saja. Maka yang fungsi-fungsi tadi kita cari di sini itu X aja karena X-nya 0. Oh iya ya, Bu. Tidak Gitu ya. terlihat tadi. Ya, Mm, ya. Sih. oke. Jadi kalau Taylor X-nya tuh masih X min A. Tapi ketika A-nya sama dengan 0, dia disebut deret Maclaurin. Gitu. Paham ya? Min A, Bu. Bukan A. Yang mana? X sama dengan min A. X. Taylor. Oh iya, maksudnya rumusnya begini. Rumusnya itu X min A. Nah, A-nya untuk yang soal tadi kan A-nya 2. Jadi X min 2. Gitu. Ininya min. A-nya itu titiknya di titik berapa? Kalau misalnya di A sama dengan min 1, ya berarti di sini jadinya plus. X plus 1 gitu. Ya, jadi rumusnya itu X min A pangkat N. Jadi kalau saya kesini lagi. Kalau ini kan A-nya 2 nih. Maka rumusnya di sini ya X min 2 gitu. Kalau misalnya di sini titiknya X sama dengan min 1, maka masuk ke sini adalah X min 1. Jadi X plus 1. Berarti X min A ya, Bu. X min A. Gitu ya. Yang Oke. kuning, izin Bu, yang kuning itu Bu, yang Oh. 8 tambah 12 X Mm-mm. kurang 2. Yang ini Bu, 12 X kurang 2 Ini, kayaknya 0 deh Bu, iya. Karena kan X dikurang 2 0 0 pangkat 1 ya 0 ya Bu ya, 12 kali 0 0. ini Kayak ini gitu Bu. satu, Iya betul Bu. gitu X ya. 8 itu. Heeh. Jadi benar ya, X pangkat min 1 ini pangkatnya saya hilangkan aja gitu. Maksudnya saya, Oh siap Bu, siap Bu. Oh iya betul. ya, karena pangkat 1 kan biasanya tidak ditulis ya. Iya. Mm-mm. Ini saya jabarkan supaya kita tahu perjalanannya. Ini aslinya tuh ada pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi kemudian kita harus menuliskan apa namanya yang benar bahwa kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis gitu. Terus pangkat 0 itu artinya 1 gitu ya. Izin Bu, kalau misalnya untuk pengerjaan misal tugas-tugasnya itu Bu, apa Hmm, harus komplit ini kah Bu ya? Karena kalau seperti ini Bu, kayaknya saya kelamaan kadang Bu. lupa ya. Oh, Iya, enggak. Langsung begini boleh. Ini saya untuk menjelaskan aja. oh, baik Bu, siap Bu, Hmm, makasih banyak Bu. boleh. Maksudnya ini tahu nggak usah didetailkan gitu kan? Boleh, langsung langsung begini aja. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya. Jadi ini nanti saya upload sama saya berikan kisi-kisi
kira-kira besok soal UTS-nya seperti apa gitu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, eh, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih hadirnya. Nanti ditunggu ini saya upload video dan coret-coretannya dan plus kisi-kisi soal matek. Ini karena matek ini baru semester ini yang pertama kali. Saya mungkin di awal perkuliahan, maaf saya